Hello, good morning kids. How are you this morning, second grade? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lesson, let's sing good morning. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Okay, let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat menonton ya. Selamat belajar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss berikan. Semangat anak-anak Miss. Hari ini kita kembali belajar dari buku tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah anak-anak Miss, coba kamu diskusikan apa sikap yang kamu temukan dari teks tadi. Sikap menyayangi dan membantu orang yang lebih tua, serta sikap rukun dalam bermain dengan teman. Coba kamu buat cerita sederhana berdasarkan gambar berikut ini. Kira-kira apa cerita yang bisa kamu tuliskan anak-anak? Kamu boleh menuliskan seperti ini. Contoh gambar nomor 1. Suatu hari Siti dan keluarga mengunjungi rumah kakek di desa. Siti sangat senang ketika sampai di rumah kakek. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Itu adalah contoh cerita singkat dari gambar pertama. Untuk gambar kedua, di rumah kakek, Siti bertemu dengan teman-temannya. Mereka bermain bersama di halaman rumah. Mereka bermain gebokan batu. Mereka tampak senang. Ini contoh cerita singkat dari gambar kedua ya nak. Selanjutnya gambar ketiga, perhatikan gambar. Kamu bisa tuliskan, Siti dan keluarganya juga bertemu paman di rumah kakek. Mereka berkumpul bersama di ruang tamu. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Siti sangat senang. Seperti inilah nak cara menulis cerita singkat berdasarkan gambar. Kamu boleh kombinasikan dengan kata-katamu sendiri. Selanjutnya mengenal anggota keluarga Siti. Di sini ada Siti. Siti termasuk kategori anak-anak, Zahra kategori remaja, paman, ayah, dan ibu termasuk kategori dewasa, kakek dan nenek termasuk kategori dewasa atau boleh juga disebut lansia. Selanjutnya, Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Sekarang perhatikan, mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun itu termasuk kategori anak-anak. Ingat ya nak, 0 sampai 12 kategori anak-anak. 13 sampai 17 itu kategori remaja. 18 ke atas itu termasuk kategori dewasa. Dan usia 65 ke atas termasuk kategori lansia. Lanjut usia. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Tentukanlah perbedaan usia mereka, tuliskan dalam tabel berikut. Misalnya ibu usia 50 tahun termasuk kategori dewasa. Sekarang pasangkanlah usia dengan kelompok yang sesuai. Anak berusia 6 tahun termasuk kategori anak-anak.
Orang tua berusia 62 tahun termasuk kategori dewasa. Anak yang berusia 13 tahun termasuk kategori remaja. Seorang lelaki yang berusia 20 tahun termasuk kategori dewasa. Bapak berusia 35 tahun termasuk kategori dewasa. Ini adalah pasangan yang sesuai dengan usianya ya nak. Diingat batasan usianya. Sekarang coba diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usianya. Kamu harus bersikap ramah dan sopan. Kita masuk pembelajaran 6, ada sebuah teks yang berjudul Menyantuni Anak Yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Dia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Itu adalah isi teks yang berjudul Menyantuni Anak Yatim. Sekarang coba kita cari sebuah kata, kemudian kita cari artinya. Kata berkunjung itu sama artinya dengan datang untuk menjumpai. Sebaya itu artinya umurnya sama. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau anak piatu itu anak yang tidak mempunyai ibu karena ibunya sudah meninggal. Sedangkan anak yatim piatu artinya anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Akrab artinya adalah dekat. Menyantuni itu sama artinya dengan mengasihi. Selanjutnya coba kita buat kalimat dari kata-kata berikut ini. Anak yatim. Bisa kita tulis Ani adalah anak yatim. Menyantuni bisa kita tuliskan setiap bulan nenek menyantuni anak yatim. Bisa kan anak-anak Miss? Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Selanjutnya ayo berlatih. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nomor 1. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari barang, kamu akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayar dengan harga barang. Perhatikan, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil katanya tadi seharga Rp2.000. Nah, berapa lagi kah uang kembalian yang diterima Siti? Uang kembalian dapat dihitung dengan cara pengurangan bersusun. Contohnya perhatikan. Uang yang dibayarkan Siti tadi adalah Rp5.000. Sementara harga barangnya adalah Rp2.000. Untuk mencari kembaliannya kita kurangkan. Rp5.000 dikurang Rp2.000 sama dengan Rp3.000. Jadi uang kembalian Siti adalah Rp3.000. Kemungkinan pecahan uang kembalian yang akan diterima Siti adalah 3 lembar uang Rp1.000-an atau 1 lembar uang Rp2.000-an dan 1 lembar uang Rp1.000-an serta 6 keping uang Rp500-an. Seperti inilah cara mencari kemungkinan pecahan uang yang sama dengan nilai uang Siti Rp3.000. Dan masih ada lagi kumpulan pecahan lain yang mungkin diterima Siti berdasarkan pecahan uang yang lain. Selanjutnya, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Maka berapakah uang kembalian Ali? Kita kerjakan sama seperti tadi.
Uang yang dibayar Ali adalah Rp5.000. Harga barang yang dibeli Ali adalah Rp4.000. Kita kurangkan 5.000 dikurang 4.000 sama dengan Rp1.000. Jadi uang kembalian Ali adalah Rp1.000. Kemungkinan pecahan uang kembalian yang akan diterima Ali adalah 1 lembar uang 1000-an boleh, atau 2 keping uang 500-an, atau boleh juga dengan 5 keping uang 200-an. Dan masih ada lagi kumpulan pecahan lain yang mungkin diterima Ali. Selanjutnya, kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Perhatikan cara mengerjakannya dan bahan-bahannya. Membuat prakarya tempat pensil cantik. Lihat di gambar sudah ada contohnya ya nak. Alat dan bahan yang kamu perlukan juga sudah ada di sini. Kamu boleh siapkan. Cara membuat tempat pensil cantik: pertama, siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan. Yang kedua, gunting botol dengan tinggi dari dasar botol kira-kira 3/4 panjang pulpen atau pensil. Ambil potongan botol plastik bawah, simpan bagian atas untuk kerajinan yang lainnya nanti. Hati-hati saat menggunakan gunting. Langkah ketiga, siapkan kertas-kertas yang diperlukan. Langkah keempat, balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya. Ukuran 21 cm dikali 8 cm. Kita mungkin memerlukan mistar atau penggaris, spidol atau pulpen, dan gunting untuk langkah ini. Gunakan lem tembok atau lem uhu. Selanjutnya langkah kelima, tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas, atau warna lainnya yang tersedia. Langkah selanjutnya ialah siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm. Buat daun yang kecil-kecil saja. Lebarnya bisa sekitar 1 cm dan panjangnya 1,5 cm. Langkah ketujuh, siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. Langkah ke-8, buatlah 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial. Cara membuat bunga mawar merah dengan teknik melipat pita. Tentunya kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lain. Mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas di bawah ini dapat menjadi pilihan kamu. Langkah yang terakhir adalah gunakan lem tembok atau hot glue untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Biarkan lem mengeras dan dingin sehingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Seperti inilah tutorial cara membuat tempat pensil cantik. Dapat kamu praktekkan di rumah masing-masing ya nak. Nah anak-anak, sudah ditonton kan video pembelajaran kita hari ini? Jika ada yang kurang mengerti, kamu boleh langsung bertanya sama Miss Nopi. Oke anak-anak, let's close our lesson for today with sing goodbye goodbye. Goodbye goodbye, goodbye goodbye, goodbye goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker kemanapun kamu berada. Oke ya anak-anak, see you and all the best for you.